Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul mengembangkan usaha paket es teh dan hotang di SMA 4 Denpasar. Berikut nama anggota kami yaitu Saya ada Muhammad Alfeda Brawijaya, absen 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joran Juliansyah, absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzamil, absen 8. Perkenalkan, nama saya Nayaka Alkesha Suryanto, absen 17. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan proposal kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Es teh dan hotang adalah salah satu makanan favorit yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia. Di SMA 4-nya sendiri, minuman es teh dan hotang juga menjadi salah satu pilihan terfavorit khususnya untuk kalangan anak-anak kelas 10. Ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu guru ekonomi kami, yaitu Bapak Idewo Made Bagus Kesunajaya, di mana hasil survei tersebut menyatakan sejumlah 250 siswa dari 360 siswa yang melakukan voting menyukai es teh sebagai pilihan minuman ringan mereka. Di samping itu, sejumlah 214 siswa dari 360 siswa menyukai aneka sosis. Dan sejumlah 281 siswa menyukai kentang goreng sebagai pilihan makanan ringan mereka. Dari survei yang kami sudah lakukan, pilihan kami adalah untuk membuat hotang, yaitu gabungan sosis dan kentang. Maka daripada itu, dalam proposal ini, penulis lagi untuk mengembangkan usaha paket es teh dan hotang di SMA 4 Denpasar. Adapun untuk detail proposal usaha berikut ini dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA 4 Denpasar. B. Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan proposal ini adalah yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA 4 Denpasar. C. Manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan proposal ini adalah yang pertama, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Dan yang keempat, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dan integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. D. Definisi kata kunci. Yang pertama, usaha. Usaha yang dimasukkan di sini adalah usaha mikro kecil atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua, es teh. Es teh yang dimasukkan di sini adalah es teh lemon. Menurut Artayu tahun 2019, es teh lemon adalah salah satu varian es teh yang dikombinasikan dengan buah lemon. Dalam proposal ini, usaha menulis berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama es teh lemon. Dan yang ketiga, hotang. Hotdog kentang atau lebih populer dengan sebutan hotang. Hotdog yang semestinya adalah roti yang dibelah dan diisi dengan sosis, lain halnya dengan hotang. Hotang merupakan sosis yang ditutupi dengan potongan kentang, kemudian digoreng hingga garing, dan diberikan topping seperti saus, mayones, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kajian pustaka, es teh dan inovasinya. Es teh merupakan salah satu minuman yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci minuman ringan es teh ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman ringan. Menurut Dila, pada tahun 2020 terdapat 4 kreasi es teh manis yang menyegarkan. Adapun 4 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 1. Es teh manis leci mint. 2. Es teh lemon serai. 3. Es teh apel. 4. Es teh kurma. Di samping itu, Pangesti pada tahun 2020 merinci 10 kreasi es teh segar yang cocok untuk berbuka puasa sebagai berikut. Es teh madu leci, es teh cincau, es teh susu jelly, es teh Milo, es teh selasi, es teh susu selasi, es teh lemon selasi, es teh hijau markisa, melon mint iced tea, dan yang ke-10 adalah es teh kayu manis. Di samping itu, Pratiwi pada tahun 2021 menjabarkan 5 resep kreasi minuman olahan teh untuk ide camilan sebagai berikut. 1. Es tea pops, iced tea jelly, Thai iced tea ice cream, iced lemon tea cake, Thai iced tea brownies. Di samping itu, Deko Rumah pada tahun 2021 menjabarkan 8 variasi es teh dengan rasa yang unik sebagai berikut. Es teh kayu manis, es teh dengan potongan apel, es teh serai, es teh jeruk keras, es teh susu coklat, es teh biji selasih, es teh jahe, es teh nanas. Di samping itu, Artayu pada tahun 2019 menjabarkan 4 variasi es teh yang cocok untuk berbuka puasa sebagai berikut. 1. Es teh lemon, 2. Es teh leci, 3. Es teh tarik, 4. Es teh Thailand. Dari uraian di atas, terdapat 31 es teh yang dikembangkan. Es teh bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti biji selasih, lemon, susu, apel, kurma, serai, leci, jahe, nanas, coklat, kayu manis, jelly, markisa, bahkan brownies. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha minuman es teh lemon atau lemon tea karena pembuatan yang sederhana dan mudah dikerjakan. Adapun cara pembuatan es teh lemon bisa dirinci sebagai berikut. Bahannya: 1 kantong teh celup, 2 sendok teh gula pasir, 50 ml air hangat, 2 potong jeruk lemon, 150 ml air dingin, 6 buah es batu. Cara membuatnya: seduh teh celup menggunakan air panas. Jika sudah pekat, masukkan gula pasir dan aduk rata. Kemudian peras lemon dan tuangkan ke dalam teh. 4. Tambahkan air dingin dan es batu. Aduk rata dan es teh lemon siap disajikan. Bisa juga ditambahkan potongan lemon sebagai hiasan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang B, kentang dan inovasinya. Kentang merupakan salah satu makanan yang paling lumrah dan sering dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, penulis berusaha merinci makanan ringan kentang ini beserta inovasinya yang sudah berkembang di dunia usaha minuman dan makanan ringan. Menurut Lolita, pada tahun 2020 menjabarkan 12 jajanan kekinian dari bahan kentang sebagai berikut. Yang pertama ada kentang goreng tepung, yang kedua ada bola kentang mozzarella, yang ketiga ada potato coklat ball, yang keempat ada kentang keju, yang kelima ada kentang isi ayam jamur, yang keenam ada donat kentang madu, yang ketujuh ada perkedel mozzarella, yang ke-8 ada hotang, yang ke-9 ada long potato, yang ke-10 ada cheese fancy fries, yang ke-9 ada sate bola kentang pakcoy, yang ke-12 ada kentang panggang isi keju. Di samping itu, Chili Belly pada tahun 2020 menjabarkan 5 olahan kentang paling enak dan gampang sebagai berikut. Yang pertama ada kentang goreng, yang kedua ada mashed potato, yang ketiga ada perkedel kentang, yang keempat ada kentang kering pedas, yang kelima ada donat kentang. Di samping itu, Jai pada tahun 2021 menjabarkan 7 ide bisnis olahan kentang yang potensial mendatangkan cuan sebagai berikut. Yang pertama ada keripik kentang balado, yang kedua ada kentang goreng, yang ketiga ada kroket kentang, yang keempat ada potato cheese ball,
Yang kelima ada kentang Mustafa. Yang keenam ada potato wedges. Yang ketujuh ada donat kentang. Di samping itu, Natania pada tahun 2019 menjabarkan 12 olahan kentang yang siapapun tidak bisa menolak sebagai berikut. 1. Mashed potato. Yang kedua ada kentang goreng. Yang ketiga ada perkedel. Yang keempat ada donat kentang. Yang kelima ada bola kentang. Yang keenam ada potato wedges. Yang ketujuh ada sambal goreng kentang. Yang ke-8 ada sup krim kentang. Yang ke-8 ada rosti. Yang ke-10 ada kentang panggang. Yang ke-11 ada keripik kentang. Yang ke-12 ada kroket kentang. Di samping itu, ALS pada tahun 2018 menjabarkan 5 menu sosis yang praktis dan enak sebagai berikut. Yang pertama ada sosis pedas manis. Yang kedua ada sosis gulung mie. Yang ketiga ada sosis kentang atau sotang. Yang keempat ada rollad sosis. Yang kelima ada stik goreng keju. Dari uraian di atas terdapat 41 inovasi kentang yang bisa dikembangkan. Kentang bisa dikembangkan menjadi hotang, kroket, donat, mashed potato, keripik, rositi, bahkan sup. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan hotang karena cara pembuatan yang sederhana, mudah dikerjakan, dan terkenal di kalangan anak milenial. Adapun cara pembuatannya, hotang adalah sebagai berikut. Bahan-bahan. 1. 6 buah sosis. 2. 500 gram french fries. 3. Minyak goreng secukupnya. 4. Tusukan sate secukupnya. Pencelup. Yang pertama ada 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Yang kedua ada 2 sendok makan tepung terigu. Yang ketiga ada 1 sendok makan tepung maizena. Yang keempat ada 60 ml air matang. Pelengkap, yang pertama ada saus sambal secukupnya, yang kedua ada saus tomat secukupnya, yang ketiga ada mayonnaise secukupnya. Cara pembuat. Yang pertama ada jika dalam keadaan beku, rebus sosis sebentar lalu angkat dan tiriskan. Keringkan sosis dengan tisu dapur, lalu masukkan dalam tusuk sate. Sisihkan. 2. Potong french fries seukur dadu 1 x 1 cm. Sisihkan. Ketiga, dalam wadah, campur semua bahan pencelup lalu aduk hingga jadi adonan lengket seperti lem. Sisihkan. 4. Panas banyak minyak dengan api sedang. 5. Ambil 1 tusuk sosis, celupkan ke dalam adonan pencelup hingga rata. Gulingkan ke dalam potongan french fries sambil ditekan-tekan dan dirapikan. Agar menutupi seluruh permukaannya, ulangi langkah ini hingga semua sosis dan adonan habis. Yang keenam, gorengan sosis dalam minyak panas hingga berubah kecoklatan dan matang. Angkat dan tiriskan. 7. Siap sajikan. Yang ketiga ada metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode peneliti tindakan action research dengan rincian skema perencanaan planning, tindakan action, pengamatan juga bisa disebut dengan observation, refleksi juga bisa disebut reflection. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. A. Perencanaan atau planning. Adapun perencanaan planning yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman usaha es teh, lemon, dan makanan. Untuk resep es teh, lemon, dan makanan hotang bisa dilihat pada halaman 3 sampai dengan 9. Untuk harga es teh lemon akan dijual sebesar Rp4.000 per porsi dan hotang sebesar Rp8.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp10.000 sehingga bisa membuat harga Rp2.000 dari harga eceran. Untuk penjelasannya tentang fixed cost atau variable cost, biaya produksi, dan tabel gross profit, net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya dan dijelaskan pada teman saya. Yang pertama, fixed cost atau FC. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual.
Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Untuk barang, sewa lahan, gaji, dan gaji pegawai, kami tidak menggunakannya, jadi kami tulis Rp0. Dan untuk alat-alat mesin produksi yang kami gunakan, antara lain teko, kompor, gas tabung, termos es, wajan, pisau, colokan listrik, dan spatula. Karena kami sudah mempunyai alat-alat mesin produksi tersebut, jadi fixed cost kami adalah sebesar Rp0. Yang kedua adalah variable cost, VC. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Untuk bahan baku yang kami gunakan antara lain teh cap botol, gula 1 kilo, buah lemon, air galon, isi gas tabung, es batu, gelas cup ukuran 16 oz isi 50 cup, kentang, sosis cem sapi isi 15, saus sambal ABC saset, saus tomat ABC saset, mayones 100 gram, susu sate isi 150, tepung terigu 1 kilo, tepung serbaguna 200 gram, tepung maizena 150 gram, minyak goreng 1 liter, sedotan. Dan untuk porsi masing-masing kami memberikan 50 porsi. Jadi biaya baku per 1 unit produksi adalah sebesar Rp6.180. Biaya overhead. Di sini kami hanya menggunakan biaya reparasi sebesar Rp50.000 untuk 2 barang dan biaya penolong sebesar Rp50.000 untuk 1 gram. Jadi total biaya overhead adalah Rp150.000. Kita menggunakan 50 porsi dan dibagi 4, jadi 200. Biaya overhead per unit yang kami gunakan adalah Rp750.000. Tabel harga pokok produksi HPP. Biaya bahan baku per unit sebesar Rp6.180. Biaya overhead per unit sebesar Rp750. Harga produksi plus overhead sebesar Rp6.930. Keuntungan yang diinginkan kami adalah 50%, yaitu sebesar Rp3.465. Jadi harga pokok produksi kami adalah Rp10.395. Tabel kalkulasi biaya produksi. Adapun tabel kalkulasi biaya produksi bisa dilihat di bawah ini. Untuk jumlah satu produksi, FC-nya sebesar Rp0, variable cost sebesar Rp6.180, total cost Rp6.180, margin cost sebesar Rp6.180, average total cost sebesar Rp6.180, average fixed cost sebesar Rp0, average variable cost sebesar Rp6.180. Untuk jumlah produksi 2 sampai 10 bisa jadi di bawah, dan untuk jumlah produksi 50 barang, fixed cost-nya sebesar Rp0, variable cost sebesar Rp30.900, total cost sebesar Rp30.900, margin cost sebesar Rp30.900, average total cost Rp618, average fixed cost sebesar Rp0, average variable cost sebesar Rp618. Tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Adapun tabel kalkulasi gross profit dan net profit bisa dilihat di bawah ini. Untuk jumlah produksi satu barang, harga bahan baku per unitnya sebesar Rp6.180, harga pokok produksinya sebesar Rp10.395, gross profit per unit produksi sebesar Rp4.215, gross profit margin sebesar 41%, net profit dipotong komisi GrabFood sebesar 30%, Rp2.951, net profit yang dipotong komisi GoFood sebesar 20%, yaitu Rp3.372.000, net profit margin dari GrabFood sebesar 28%, net profit margin dari GoFood sebesar 32%. Untuk jumlah produksi 2 sampai 10 bisa jadi di bawah, dan untuk jumlah produksi 50, harga bahan baku per unitnya Rp309.000. Untuk bahan pokok produksinya sebesar Rp519.750. Gross profit laba
gross profit per unit produksi yaitu sebesar Rp218.750, gross profit marginnya sebesar 41%, net profit dipotong komisi GrabFood sebesar 30% yaitu sebesar Rp145.525, net profit dipotong GoFood sebesar 20% yaitu sebesar Rp168.600, net profit margin dari GrabFood sebesar 28%, net profit margin dari GoFood sebesar 32%. Tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. 1. Kegiatan analisis potensi, masalah, dan kebutuhan dikerjakan pada minggu pertama dan kedua pada bulan Januari 2022. 2. Kegiatan penyusunan proposal dilakukan pada minggu ketiga dan keempat Januari 2022. Yang ketiga, kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12 dikerjakan pada minggu ketiga dan minggu ketiga keempat bulan Januari 2022 dan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat pada bulan Februari 2022. Pembuatan draft laporan proposal dikerjakan pada minggu keempat bulan Februari 2022 dan minggu 1-2 pada bulan Maret 2022. Penyempurnaan laporan dikerjakan pada minggu ketiga bulan Maret 2022, publikasi laporan proposal pada minggu keempat Maret 2022. Pengamatan observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk pangkas kelas. Reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pembangunan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu website yang kami gunakan untuk referensi. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Segini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya. Om Santi Santi Santi.